Hai teman-teman, terima kasih atas permintaan topik video mengenai perawatan kulit pada anak, misalnya penyakit gatal akibat popok, alergi yang diturunkan dari orang tuanya, atau kulit yang sensitif pada bayi, mudah merah, mudah teriritasi, dan sebagainya. Tentu sebagai orang tua, harusnya tanya kemana? Kadang pergi ke praktek dokter memerlukan waktu dan upaya, padahal kita sedang sangat sibuk bekerja. Namun kesehatan anak tentunya menjadi prioritas utama. Bisa aja kita konsultasi melalui Halodoc di aplikasi Gojek atau GrabHealth aplikasi Good Doctor. Di sana ada Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit dan kelamin yang telah lebih kurang 22 tahun berpengalaman sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin dari lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ibunda beliau, Dr. Ratna Purwoko, juga seorang dokter spesialis kulit dengan pengalaman yang luar biasa hingga sekarang. Pak Dr. Reza selalu menyediakan waktu jika ada ibu atau ayah pasien anak sedang bingung, tidak bisa keluar rumah, anaknya takut ke klinik atau rumah sakit, atau sedang sendirian di rumah, tidak bisa ditinggal, ada orang tua yang harus dijaga, atau alasan-alasan lainnya. Jangan khawatir ya, Dr. Reza selalu siap sedia beserta timnya. Kontak saja ke nomor-nomor asisten beliau ya, pasti akan cepat dijawab. Ada di keterangan ya. Juga saat jam-jam online, Bapak Dr. Reza di telekonsultasi di Halodoc dan atau Good Doctor ya. Insya Allah obat pun bisa dikirim oleh Abang Gojek atau Abang Grab dengan segera untuk anak Anda. Jadi jangan khawatir ya. So, yuk nonton video ini. Bagaimana sih tips mengatasi masalah kulit alergi dan gatal pada anak? Silahkan like, komen pertanyaan, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya dapat informasi-informasi Pak Dr. Reza yang selalu saat ini update info-info bermanfaat ya. Gratis kok, yuk kapan lagi? Jadi kadang cukup banyak juga ibu-ibu terutama, kadang juga ada bapak-bapak tanya, Dr. Reza, anak saya gatal-gatal nih. Bagaimana ya mengatasinya? Kok kambuh-kambuhan terus? Padahal sudah dapat obat A, obat B, obat C dari berbagai dokter lain loh. Coba deh dicek kalimatnya. Padahal sudah dapat obat, tapi kok kambuh-kambuhan? Nah, ini persepsi yang harus diubah ya kalau ada gatal atau alergi pada anak. Obat-obatan baik yang dioles maupun yang dimakan atau diminum kalau bentuknya obat sirup. Itu bukan mencegah kekambuhan ya, tapi terutama untuk mengatasi infeksi, mengurangi peradangan atau inflamasi, maupun tentunya menghindari luka akibat terus digaruk karena gatal alias mengurangi gatalnya. Jadi bukan untuk mencegah muncul atau timbulnya gatal atau alergi ya ibu bapak yang terhormat. Obat-obat memang perlu diberikan saat gatal, saat muncul peradangan akibat alergi pada penyakit kulit anak kita. Tapi itu bukan yang utama. Jadi apa dong dok? Yang utama ya terutama menghindari penyebab alerginya Bapak Ibu. Itu adalah obat paling utama dalam alergi. Lah kan penyebabnya belum ketahuan nih Pak Dr. Reza. Sabar ya. Kata Pak Dr. Reza, cari tahu apakah anak kita gatal kalau habis makan makanan tertentu. Tapi kalau makanan lain tidak muncul gatal, atau habis pakai sabun tertentu, atau habis kena debu di depan kipas angin, banyak tumpukan buku atau koran di kamar anak, apakah anak kita sudah pernah dites alergi? Dicari tahu dengan pemeriksaan laboratorium apa alergen atau penyebab alergi pasti tepatnya yang menyebabkan kekambuhan gatal atau alerginya. Saat ini tes alergi sudah cukup canggih loh. Kita bisa tahu persis apa sih penyebab alergi pada anak kita yang menyebabkan kulitnya gatal-gatal. Disebut tes prick atau tes IgE untuk mengetahui kadar zat yang disebut imunoglobulin E pada darah anak kita yang membuat gatal-gatal alergi. Nah, dari tes alergi tadi biasanya ketahuan tuh penyebab gatal-gatalnya apa. Dan obat satu-satunya yang efektif adalah menghindarkan penyebabnya tersebut. Contoh, jika anak kita alergi terhadap susu sapi, ya jangan dikasih minum susu sapi. Bisa minum susu alternatif lain, misalnya susu kedelai, susu almond, dan lain-lain. Misalnya anak kita alergi bulu kucing atau hewan lain. Nah, hindari dulu ya memelihara kucing atau hewan tersebut. Misalnya anak kita alergi makanan seafood tertentu, misalnya udang. Ya obat satu-satunya adalah jangan makan udang. Terbanyak dari pengalaman Bapak Dr. Reza adalah alergi yang disebabkan karena debu.
bukan debunya tapi kutunya. Kecil sekali, tidak terlihat kasat mata ada di sekeliling kita, bahkan pada kulit kita. Mungkin karena Indonesia beriklim tropis dan lembab, sehingga kutu atau disebut juga tungau, bernama Dermatopagodis pitoronissimus ini jadi sangat banyak di rumah, di kamar anak kita, di karpet ruang bermain ruang keluarga, sofa, atau mainan boneka, misalnya yang berbulu, kasur yang maaf jarang dibersihkan, kipas angin, AC yang berdebu, tumpukan koran, majalah, buku, korden, dan sumber-sumber debu lainnya yang kadang terus muncul walau sudah dibersihkan. Sabar ya, usahakan terus bersihkan rutin, sampai gejala gatal alergi anak kita berangsur pulih. Kadang butuh waktu, kadang harus ganti sofa dengan sofa kulit, hilangkan karpet permadani korden yang mudah menyerap debu pada kamar anak, atau sumber-sumber debu lain benar-benar diusahakan dihilangkan. Kadang anak juga perlu yang disebut tes patch atau tes tempel, di mana anak diketahui misalnya alerginya terhadap bahan atau benda yang kontak dengan kulitnya, misalnya sabun yang bikin gatal, pelembab atau skincare yang bikin alergi, atau tersering adalah popok. Bukan popoknya yang sering jadi masalah, tapi penggunaan popok yang diklaim menyerap lama, justru malah kadang menjadi kurang baik kalau kita sebagai orang tua terlambat mengganti dengan popok yang bersih. Mengapa? Karena jika lama diganti, kulit anak, terutama bagian area pangkal paha, sela-sela tempat kontak popok, terkena air seni air urin, kadang maaf, pupi atau kotorannya yang sifatnya bisa mengiritasi dan menimbulkan gejala mirip alergi, atau kombinasi keduanya penyakit tersebut, alergi dan iritasi. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu mohon rawat dengan sabar ya, cepat ganti popok bayi. Pak Dr. Reza malah kadang menyarankan pakai popok kain saja. Punya cadangan popok kain bersih banyak, sehingga kalau basah segera diganti. Tidak sempat lama kontak dengan kulit bayi atau anak kita, sehingga tidak sampai menimbulkan alergi maupun iritasi. Nah, sobat sehat semua, semoga video singkat ini bermanfaat ya bagi awal bapak ibu muda merawat kulit anak kita. Kasihan kan kalau alergi terus-terusan? Apalagi jika anak kita adalah turunan atopik atau alergi, kulitnya sensitif sehingga mikrobiomnya beda dengan mikrobiom pada anak sehat. Apa sih mikrobiom itu? Cek video YouTube Bapak Dr. Reza sebelumnya ya. Juga jangan ragu untuk segera konsultasikan kepada Bapak Dr. Reza beserta tim walau darurat. Beliau dan tim akan siap siaga menjaga merawat kulit anak Anda. Sampai ketemu lagi ya sobat-sobat sehat semua. Selalu utamakan kesehatan, juga kesehatan kulit kita dan keluarga serta anak kita. Jangan sampai mengganggu aktivitas, pergaulan, atau kehidupan kesuksesan kita sehari dan berhari ke depan. Salam.